Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 SMK semester 1, yaitu mengkritisi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Pernahkah kalian menggunakan ensiklopedia, yaitu salah satu sumber tersebut, dan apa yang kalian cari dalam ensiklopedia? Pernahkah kalian menggunakan mencari kata asing dalam kamus? Kata apa itu? Pernahkah kalian mendengar tentang thesaurus? Apa yang kalian ketahui tentang thesaurus? Jadi, pada materi kelas 12 ini, kita akan mencari dan mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Kenapa kita perlu mengkritisi informasi dari sumber? Karena sumber itu belum tentu benar, dan juga yang di era digital ini sumber informasi sangatlah banyak, dan juga banyak yang terindiksi hoax. Maka dari itu kita perlu memahami dan menelaah informasi dapat melalui sumber pendukung informasi. Sumber pendukung informasi itu ada 3, yaitu ensiklopedia, kamus, dan thesaurus. Ketiga sumber ini memiliki fungsi yang spesifik dan mendukung sebagai aspek pencarian informasi. Selanjutnya ada sumber pendukung informasi. Nah, di sini ada 3 sumber. Yang pertama itu kamus. Kalau kita bicara soal kamus, sebenarnya ini alat yang berguna banget untuk kita memahami arti kata, gimana cara pengucapannya, dan gimana kata itu digunakan dalam situasi tertentu. Jadi dengan pakai kamus kita bisa tahu apa maksud istilah yang kita temui, dan itu membantu kita menghindari salah paham saat lagi menganalisis sesuatu. Misalnya kalau kita nemu kata analogis dalam teks terus belum yakin artinya, buka kamus bisa langsung bantu jelasin artinya, yaitu kesamaan yang ditarik dari 2 hal yang berbeda. Jadi kita nggak cuma paham makna dasarnya, tapi juga gimana kata itu dipakai dalam konteks yang tepat. Yang kedua ada ensiklopedia. Ensiklopedia itu semacam sumber informasi yang nggak cuma kasih tahu dasar dari suatu topik, tapi juga jelasin lebih dalam dan lengkap. Informasi biasanya terstruktur dan komprehensif. Jadi kalau kita butuh gambaran yang jelas dan detail tentang sesuatu, ensiklopedia ini sangat membantu. Misalnya kalau kita mau tahu tentang sejarah Indonesia, ensiklopedia bakal ngasih penjelasan dari awal, mungkin dari zaman kerajaan sampai Indonesia merdeka, bahkan bisa sampai ke perkembangan masa kini. Jadi kita nggak cuma dapat potongan-potongan informasi, tapi gambaran utuh dari awal sampai akhir. Yang terakhir ada thesaurus. Thesaurus itu fungsinya buat nambah kosakata dan cari sinonim atau antonim dari kata-kata tertentu. Jadi kalau kita pakai thesaurus, tulisan kita bisa jadi lebih bervariasi karena pilihan katanya lebih luas. Selain itu, thesaurus juga bantu kita buat paham perbedaan halus dari kata-kata yang mirip. Misalnya kalau kita sering pakai kata indah, thesaurus bisa kasih alternatif seperti elok, menawan, atau cantik, tergantung nuansa yang kita inginkan. Dengan begitu, tulisan kita nggak monoton dan terasa lebih hidup. Selanjutnya ada ensiklopedia umum atau ensiklopedia nasional. Ensiklopedia ini berisi informasi dasar tentang berbagai hal, konsep, dan kejadian umum. Nah, ensiklopedia ini mencakup berbagai topik atau bidang pengetahuan secara luas dengan informasi yang ditulis untuk khalayak luas juga. Terus lalu ada contohnya seperti Ensiklopedia Nasional Indonesia yang memberikan informasi mengenai budaya, sejarah, dan geografi Indonesia. Ensiklopedia ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan nasional atau negara tertentu. Oke, selanjutnya itu ada ensiklopedia khusus atau ensiklopedia subjek. Ensiklopedia ini memfokuskan isinya pada masalah atau subjek tertentu. Ensiklopedia khusus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berfokus pada satu bidang tertentu. Yang kedua, menghimpun informasi mengenai kajian ilmu atau bidang tertentu. Yang ketiga, artikel-artikelnya lebih terperinci dan seringkali lebih bernada ilmiah daripada ensiklopedia umum. Contohnya yaitu Ensiklopedia Tari Indonesia yang memuat informasi rinci tentang tarian-tarian di Indonesia, termasuk teknik, sejarah, dan perkembangannya. Ensiklopedia khusus ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memerlukan informasi mendalam dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada ensiklopedia internasional atau universal. Ensiklopedia ini tuh memuat informasi yang sangat luas dari berbagai belahan dunia tanpa penekanan khusus pada negara tertentu. Nah, umumnya ensiklopedia universal ini tuh lebih luas cakupannya daripada
ensiklopedia khusus, karena kalau ensiklopedia khusus itu hanya mencakup informasi dari beberapa hal tertentu saja. Contoh dari ensiklopedia universal ini tuh ada Encyclopedia Britannica dan World Book Encyclopedia yang sudah lama menjadi sumber rujukan utama di seluruh dunia. Selanjutnya ada ensiklopedia online. Ensiklopedia online ini tersedia melalui internet dan sifatnya juga fleksibel karena dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Ya karena memang bisa diakses oleh handphone gitu ya. Terus juga sering dapat diperbarui secara berkala, jadi informasi yang disampaikan itu lebih up to date. Nah, contohnya Ensiklopedia Sastra Indonesia oleh Kemdikbud yang bisa diakses melalui Google, lalu juga ada Wikipedia dan semacamnya, yang merupakan ensiklopedia bebas dan dapat diakses oleh siapa saja. Namun tidak semua artikel ensiklopedia dapat dipercaya sepenuhnya, karena beberapa ada yang terbuka dan dapat diedit oleh siapapun, sehingga kita perlu untuk mengecek ulang artikel yang kita temui dengan cara mencari tahu kredibilitas dari situs ensiklopedia yang kita temui dan penulis artikel tersebut. Lalu ada cara menggunakan sumber informasi pendukung. Yang pertama itu cara menggunakan kamus untuk memahami istilah. Jadi setelah kita mencari informasi, mendapatkan informasi yang diinginkan, kita menemukan istilah yang tidak kita pahami, lalu kita segera mencari definisinya di kamus. Ini akan membantu memahami konteks dan penggunaan istilah tersebut dengan lebih baik. Contohnya saat kita mencari informasi tentang sastra Indonesia saja ya, ada istilah asing yang di dalamnya itu ada antologi. Nah, kita bisa cari itu di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, tersedia melalui online dan bahkan ada juga bukunya. Lalu atau kamus khusus sastra gitu. Jadi memang ada kamus khusus dalam suatu keilmuan yang akan lebih menjelaskan detail tentang suatu istilah. Selanjutnya, menggunakan ensiklopedia untuk mendapatkan informasi mendalam. Jika kamu memerlukan informasi yang lebih mendalam tentang topik tertentu, gunakan ensiklopedia. Pilih jenis ensiklopedia yang sesuai dengan kebutuhanmu. Apakah itu ensiklopedia umum, khusus, ataupun internasional, atau untuk yang lebih fleksibel bisa melalui online. Nah, contohnya ensiklopedia sastra Indonesia. Jadi tadi kita membahas tentang kita mencari informasi tentang sastra Indonesia. Nah, mau informasi yang lebih detail dan juga lebih dapat dipercaya dan lebih menuntut pada keilmuannya, kita bisa mencari ensiklopedia yang berkaitan. Kalau mau yang lebih khusus, misal di sastra Indonesia ada bagian-bagian tertentu, contohnya tentang drama, kita bisa cari ensiklopedia drama Indonesia. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terakhir, menggunakan thesaurus untuk memperluas kosakata. Jadi thesaurus ini akan membantu menemukan sinonim dan antonim yang tepat dari suatu kata, sehingga tulisan dan ungkapan kamu menjadi lebih variatif dan menarik. Contoh, saat kamu menemukan kata yang unik seperti narasi gitu, dan kamu ingin memperkaya kosakata terkait itu yang bisa digunakan untuk menyatakan definisi yang mirip-mirip. Nah, kamu bisa menggunakan thesaurus. Contohnya dalam konteks narasi, ada banyak sekali sinonimnya yang bisa kita gunakan, yaitu deskripsi, kisahan, penceritaan, pemaparan, pembeberan, penjelasan, pemisahan, pemilihan, dan lain-lain. Dan thesaurus ini dapat di-download di Play Store. Jadi bisa digunakan secara fleksibel.